Selamat berjumpa pada mata kuliah praktek komputer bisnis. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana cara membuat database sederhana menggunakan Microsoft Office Access. Pertemuan setelah UTS sampai UAS, kita akan belajar tentang Microsoft Office Access. Dan tadi di awal saya sudah katakan bahwa Microsoft Office Access ini digunakan untuk membuat database sederhana. Teorinya seperti ini. Microsoft Office Access adalah suatu aplikasi yang dapat membantu kita membuat sebuah aplikasi database dalam waktu yang relatif singkat. Biasanya digunakan untuk membuat program seperti ini. Ya, yang pertama administrasi pendidikan, gaji karyawan, kehadiran atau absensi, dan keperluan program database yang lainnya. Nah, langkah-langkahnya adalah ketika kita mau membuat database menggunakan akses ini, yang pertama kita harus membuat data awal atau tabel sebagai data awalnya. Kemudian yang kedua, kita akan membuat query atau dari tabel-tabel yang kita buat, ya kita saling hubungkan. Kemudian yang ketiga, kita membuat form. Form ini sebagai tampilan visual. Kalau kalian pernah membuat atau mengisi form untuk membuat email. Nah, isian email pas saat membuat email itu dibilang form. Kemudian yang keempat, kita akan membuat report atau hasil akhir dari pengerjaan database. Baik, langsung saja untuk mempermudah atau lebih mengenal lagi, kita akan langsung saja membuka program aksesnya untuk membuat langkah yang pertama, yaitu membuat tabel. Kita buka start, kemudian all program. Selanjutnya kita buka Microsoft Office, ya, karena akses ini adalah satu grup, ya, masih grupnya Office, ya, berarti masih satu grup dengan Excel, Word, PowerPoint, ya, Publisher dan lain-lain. Ya, kita buka saja Microsoft Office Access. Ya. Pada pelajaran ini saya juga membahas Microsoft Office Access 2007, ya, yang saya gunakan Microsoft Office Access 2007. Bagi Anda yang menggunakan Office versi terbaru, silakan saja, ya, karena tidak banyak berbeda, kita bisa menggunakannya. Baik, setelah terbuka seperti ini, kita pilih blank database. Ya, selanjutnya kita buka atau kita buat dulu nama filenya di sini. Ya, pada latihan pertama ini kita tulis nama filenya data pegawai. Kemudian kita pilih create. Nah, selanjutnya, ya, tabel yang pertama yang kita akan buat adalah, ya, seperti yang saya tampilkan pada halaman, ya, kita akan membuat tabel pegawai, ya, yang nantinya isiannya seperti ini. Ya, kita membutuhkan di tabel pegawai ini ada NIP, nama pegawai, alamat, tempat, tanggal lahir, kemudian status, golongan, dan jabatan. Nah, kemudian nanti kita akan isi, ya, seperti ini. NIP-nya, nama pegawai, alamat, tempat tanggal lahir, status, golongan, dan jabatan. Baik, kita kembali lagi ke Microsoft Office Access. Nah, selanjutnya, setelah tampilannya seperti ini, kita akan pilih View, kemudian Design View untuk membuat nama tabelnya. Nah, ini dia. Kita diminta mengisi nama tabelnya. Nah, tulis untuk tabel yang pertama adalah tabel pegawai. Ya, diusahakan untuk membuat nama tabelnya tidak menggunakan spasi, ya, bisa langsung seperti ini atau diberi underscore, ya, kemudian oke. Nah, berikutnya dia akan tampil seperti ini yang ada pada layar, ya. ID-nya kita ganti NIP seperti yang tadi ada di
kertas ini ya, NIP, kemudian nama pegawai, semua ini kita akan pindahkan atau kita isi di sini ya. Tadi nama pegawai, kemudian bawahnya ini alamat, selanjutnya tempat, lagi tanggal lahir, kemudian status, golongan, dan di bawahnya lagi jabatan. Nah, ini dia sudah kita buat nama-nama filenya ya, atau ini biasanya nanti akan menjadi judul kolomnya pada tabel. Nah, kemudian berikutnya di samping kanan sini ada data tipe atau biasa kita bilang tipe data. Tipe data ini macam-macam ya, ada teks biasanya ini isiannya itu berupa teks ya. Nantinya kolom NIP ini kita akan isinya dengan teks ya, atau memo ini biasanya paragraf ya, kemudian number ini angka, date or time ini tanggal ya, kemudian currency ini mata uang ya, dan seterusnya. Artinya kita akan menentukan tipe datanya ya. Jadi isian dari kolom ini ya, tipe datanya apa. Misal NIP ini saya akan isi dengan angka, maka itu kita akan pilih tipe datanya number. Kemudian nama pegawai ini kita akan isi dengan huruf ya, maka itu kita isi pilihnya teks. Kemudian alamat juga kita akan pilihnya huruf, berarti teks. Tempat lahir ini juga teks. Tanggal lahir juga kalau ya tanggal lahir ini berarti kita isinya date or time, tanggal. Kemudian status teks, golongan teks, jabatan juga teks. Nah, berikutnya kita lihat ya, tadi di kertasnya ya, tipe atau tipe data seperti ini. Nah, kemudian di samping sini ada file size ya, atau ukuran. Nah, itu cara merubahnya adalah ya, untuk yang ada ukuran tadi, untuk yang nama pegawai ya, kita lihat di sini mulai dari yang nama pegawai yang ada ukurannya ini 30. Maksudnya ini nanti panjang datanya atau panjang karakter. Untuk nama pegawai ini paling panjang ini 30 karakter. Misal nama saya Juhairi Susanto ya, JUHAERI ya. Nah, seperti itu maksudnya karakternya. Ya, ini kita akan batasi menjadi 30. Ya, untuk merubahnya kita tempatkan di nama pegawai. Kemudian di bawah sini ada file size ya, yang tadinya 255 ini kita rubah menjadi 30. Kemudian berikutnya untuk yang alamat, file size-nya di kertas yang tadi ini menjadi 50. Ya, kemudian untuk yang tempat ini 20, file size-nya kita rubah saja di sini. Nah, kemudian untuk yang tanggal, ya tanggal ini kosong ya, tidak ada karena dia pilihannya bukan teks tapi date or time. Ini kita lewati saja. Selanjutnya ya, status. Nah, status ini kita akan isi 3 ya, di kertas tadi isiannya 3. Kemudian golongan juga 3 ya. Selanjutnya jabatan 12. Nah, kalau kita sudah isi file size seperti ini, nah selanjutnya kita lihat ya, sudah selesai semua untuk yang file size. Nah, berikutnya di kolom yang keempat ini ada format. Format ini kita lihat ya, ada isian formatnya. Untuk yang tanggal kita rubah menjadi medium date. Medium date ini maksudnya format penulisan tanggalnya mengikuti yang medium date. Coba kita lihat di Microsoft Office Access-nya. Untuk yang tanggal berarti kita tempatkan kursornya di tanggal ya. Kemudian untuk format kita lihat di bawah sini juga ya, di format coba kita klik, kemudian dia ada tanda panah ke bawah ya, kita klik saja. Nah, tadi pilihannya medium date. Nah, maksudnya format penulisan tanggalnya menjadi seperti ini ya, 19 Jun 07. Klik. Baik, kalau sudah semua ya, berarti untuk format
pengisian tabel yang ini sudah selesai. Kita akan masuk ke pengisian tabelnya. Ya, kita coba lanjutkan. Ya, selanjutnya kita pilih view untuk menampilkan tabel. Ya, kita pilihnya data sheet view. Saya ulang, pilih view, kemudian data sheet view. Ya, klik. Kemudian kita diminta untuk menyimpan file yang barusan kita buat. Ya, kita simpan saja, pilih yes. Nah, ini dia. Sudah jadi nama-nama kolomnya, ya. Kita bisa lihat seperti ini, ya, nama-nama kolomnya sudah terbuat. Maka itu kita tinggal isi saja isian yang ada di tabel ini. Ya, cara mengisinya, perhatikan. Untuk yang NIP kita isi 2010 52001. Kemudian selanjutnya di sini Romi namanya. Ya, berikutnya alamatnya di Jalan Walet. Ya, Walet. Kemudian tempat lahirnya ini Bandung. Ya, tanggal. Nah, perhatikan untuk pembuatan tanggal ya, ketika kita masuk ke kolom yang tanggal dia akan ada kotak seperti ini. Ya, ini kita klik saja. Ya, di situ dimintanya 25 Mei 98. Maka itu kita rubah dulu ini menjadi Mei. Ya, Agustus, Juli, Juni, Mei. Ya, dimintanya tanggal 25. Berarti tempatkan di tanggal 25. Nah, kemudian 98 kita rubah di sininya menjadi 1998. Nah, ini dia. Kemudian kita lanjut ke status. Nah, dengan sendirinya dia akan berubah seperti ini. Karena tadi kita pilihnya medium date. Ya. Nah, kemudian berikutnya ini T0. Ya, T0. Kemudian golongannya ini 1A. Ya, kemudian jabatannya staff. Ya, begitu seterusnya kita isi di sini 2010 52002. Ya, kalian tinggal lanjutkan saja. Ya, isiannya menjadi seperti ini. Baik. Nah, berikutnya ya, tadi kan kita butuhnya bukan cuma satu tabel ya dalam membuat database pegawai ini. Ada tabel pegawai, tabel status, tabel golongan, dan tabel jabatan. Ya. Selanjutnya untuk membuat tabel yang kedua, ketiga, dan keempat, cara membuatnya kita pilih menu create. Ya. Kemudian pilih tabel. Ya, saya ulang, pilih menu create, kemudian tabel. Ya, dia akan kembali ke seperti awal pertama kali kita membuka program akses. Kemudian pilih view, desain view. Nah, tulis nama tabel yang kedua. Misal selanjutnya tabel status. Seperti ini. Kemudian oke. Nah, ini berulang seperti latihan sebelumnya. Kalian bisa putar ulang ya, latihan untuk mengisi file name atau nama kolom untuk di tabel pegawai. Ini hampir sama. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut ke pelajaran yang berikutnya.